Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman smart leader semuanya. Kita ketemu lagi di rangkaian SLP Online Class. Sekarang sama saya Fadlan Ramadan dari tim SLP Online Class. Sekarang saya lagi sama Kak Bagja Nugraha. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal bahas nih Kak tentang muda berdaya. Jadi Kak Bagja ini udah banyak pengalamannya lah untuk aktif di kegiatan kepemudaan maupun kegiatan pemberdayaan. Nah sekarang ini Kak Bagja sedang aktif ya sebagai project officer yang health program ya. Iya betul. Nah di bawah Yayasan Lentera Anak gitu ya. Terus selain itu juga sekarang Kak Bagja masih aktif sebagai pengurus di Forum Indonesia Muda Regional Bogor ya. Iya, tim Bogor. Tim Bogor ya. Nah tuh udah banyak banget pengalamannya. Selain itu juga banyak yang nggak bisa saya sebutin satu-satu, nanti kebanyakan kepanjangan kalau mau disebutin satu-satu gitu ya. Kak Bagja ini dulu di Youth Care juga kayak? Iya, dulu di Youth Care dari tahun 2011 sampai 2013-an awal di Youth Care, ikut jadi pengurus juga, ikut super camp juga, kayak begitu. Berarti satu alma mater nih kita ya. Iya dong. Satu alma mater, jadi kita sama lah berangkatnya dari Youth Care juga. Berarti dulu tuh aktifnya kalau di Youth Care tuh awal-awal gimana tuh Pak? Dulu di Youth Care aktifnya kita kalau secara umum kita sebagai trainer kan, jadi trainer buat teman-teman anak muda, pelajar. Kalau secara khususnya aku di organisasinya aku ngurus media di Youth Care-nya itu. Itu tuh kapan tuh Pak? Maksudnya tahun berapa, terus pas masanya kapan tuh di Youth Care? Masa ngurusnya sih 2011-2012 gitu sih. Berarti pas baru masuk kuliah juga kayak? Iya, itu pas aku lulus SMA, aku kenal Youth Care gitu kan. Belum masuk kuliah tuh waktu itu, baru lolos seleksi masuk kuliah, tapi belum mulai kuliah, aku sudah ikut Youth Care duluan. Oh jadi malah sebelum kuliah sempat di Youth Care duluan ya? Iya. Nah itu dapat apa aja tuh Pak kalau di Youth Care? Kalau di Youth Care itu yang aku dapetin banyak banget dari sisi konsep-konsepnya sih sebenarnya gitu. Gimana tuh? Kayak misalnya dari konsep kepemudaan sih terutama gitu kan. Kalau dulu kan waktu sekolah itu mikirnya ya udah kita tinggal belajar aja, ngikutin alur ujian gitu kan. Kemudian masuk kuliah pun ya kuliah paling ya juga belajar gitu kan, ngerjain tugas dari dosen gitu kan, skripsian selesai gitu kan. Tapi ketika ikut Youth Care jadi tahu tuh bahwa ternyata kita sebagai kaum muda punya juga peran yang lebih penting gitu kan. Kita juga perlu yang namanya memberdayakan orang-orang di sekitar kita, memberdayakan masyarakat kita, memberdayakan teman-teman kita gitu kan. Bukan cuman belajar aja di kelas, tapi banyak juga pelajaran-pelajaran lain di luar kelas yang perlu kita geluti di sana. Seperti itu sih banyak dari. Jadi banyak disadarkan gitu lah ya. Iya. Yang awalnya kayak hidup ya udah ngikutin alur aja, tapi ternyata setelah di Youth Care sadar hidup itu bukan buat diri sendiri gitu lah ya. Iya betul. Terus juga jadi akhirnya mulai aktif gitu lah ya. Terus kalau bekalnya apa tuh Pak? Di Youth Care selain tadi punya kesadaran, ada dapat bekal nggak untuk selanjutnya lah ibaratnya aktif di kegiatan? Kalau bekal sih terutama banyak dari konsep kepemimpinannya gitu kan. Kayak misalnya kalau yang secara teknis nih ya, misalnya bagaimana kita berbicara dengan teman-teman kita, bagaimana kita menyampaikan wawasan atau pengetahuan kita, cara kita menularkan pengetahuan kita ke orang lain gitu kan, dari mengisi pelatihan, dari mengisi seminar kan, seperti itu. Juga karena waktu itu aku diamanahkan mengurus bagian media di Youth Care, jadi aku dapat juga tuh dari Youth Care, aku diberi kesempatan untuk ikut pelatihan jurnalistik, ikut juga pelatihan mengelola media sosial gitu. Jadi banyak juga selain dari konsep, pengetahuan teknisnya juga macam-macam yang aku dapetin dari Youth Care. Berarti lumayan banget ya bakal dari selama aktif di Youth Care gitu ya? Iya betul. Terus kalau kan tadi di Youth Care tuh Kak, berapa lama tadi Kak di Youth Care? 2,5 tahun lah ya. 2,5 tahun. Oh lama juga, saya anak baru ya. Anak baru. Tapi Youth Care. silaturahimnya terus. Alhamdulillah. Karena kan emang kalau Ranger masih ada grupnya juga ya. Iya, jadi kita masih terjaga ya. Silaturahim sesama Rangers Youth Care. Ya, terus setelah di Youth Care tadi aktif di mana lagi tuh Pak? Mungkin di kampus atau gimana? Ya setelah di Youth Care, habis itu aku kan di kampus itu ikut unit kegiatan mahasiswa, lembaga dakwah kampus. Oh, LDK ya? Iya LDK. Nah di kampus itu berhubung di Youth Care aku dapat banyak pengetahuan tentang media dan jurnalistik juga. Jadi di kampus pun di LDK aku ngurusin itu gitu kan, ngurusin
ibaratnya dulu tuh teman-teman menggunakan media sosial lebih banyak untuk mereka pribadi-pribadi aja Iya, gitu kan. Nah, sejak ikut dari Youth Care baru deh tuh kepikiran gitu kan, dapat konsep bahwa media sosial ini juga bisa buat jadi gerakan sosial gitu. Bukan hanya buat kita sekedar update status hahaha atau nge-share video lucu doang gitu. Bukan hanya itu aja gitu. Tapi kita juga bisa menyebarkan misalnya kalau di LDK ya, kita bikin cool tweet tentang pengetahuan keislaman gitu kan, bikin postingan konten-konten di Facebook terkait nasihat seperti itu. Jadi itu bisa juga gitu kan, melakukan itu di LDK. Jadi pada saat itu emang belum rame juga ya, maksudnya dari segi organisasi kan. Kalau misal sekarang mah udah rame lah. Setiap organisasi kampus mungkin punya akun media sosial sendiri. Iya, sekarang mah udah Iya, udah semuanya iya, udah udah kayak wajib. Tapi kalau pada saat itu emang belum banyak kayak. Belum, waktu itu belum banyak yang ngurusin. Jadi mungkin salah satu pionir juga lah itu. Ya, kalau yang punya sih mungkin banyak, Iya. tapi mungkin belum optimal aja. Jadi kita mencoba saling belajar untuk sama-sama mengoptimalkan media sosial yang kita punya gitu kan. Mengurus perencanaan kontennya misalnya. Dan itu juga jadi nilai tambah lah ya dari organisasi yang kakak waktu itu jalanin ibaratnya. Iya. Di LDK waktu itu LDK sekampus atau Aku dari LDK Fakultas, habis itu LDK sekampus gitu. Dan waktu LDK Fakultas sih aku bekal dari Youth Care juga gitu kan, karena dapet kepemimpinan, kepemudaan, akhirnya aku dapat amanah jadi ketua LDK di tingkat fakultas. Terus dengan bekal teknik jurnalistik sama medianya, aku di tingkat universitas jadi kepala bidang humas dan media gitu. Jadi kalau misalnya dibilang perjalanan di kampus pun itu bekalnya dari Youth Care awalnya kan begitu. mantap banget ya. Jadi emang dari awalnya tadi dapat bekal di healthcare, sempat di media deh emang, karena emang megang media, terus aktif di LDK tingkat fakultas dulu ya. Iya. Terus kemudian aktif di tingkat. LDK tingkat universitasnya. Kalau di tingkat universitas tuh LDK tingkat universitas ngapain aja tuh Kak kegiatannya? Di tingkat LDK universitas, kalau misalnya secara ke LDK-annya ya, kita tentu saja biasanya kan kalau organisasi kampus bikin seminar, talk show, sudah wajar gitu kan. Kita juga dari akunya secara khusus, karena akunya tahu nih pengetahuan tentang jurnalistik, tentang media gitu. Mumpung aku jadi kepala bidang humas media saat itu, akhirnya aku bikin pelatihan pengelolaan media sosial untuk LDK tingkat fakultas sekampus. Waktu itu kita ada 11 fakultas. Jadi pengurus-pengurus media dari masing-masing fakultas itu kita kumpulin. Nah, itulah kita bikin pelatihan gitu. Waktu itu kan belum ada tuh, masih jarang lah. Bukan belum ada, tapi masih jarang pelatihan pengelolaan media sosial gitu kan. Nah, jadi kita bikin dah tuh, mumpung yang bikin akun banyak, tapi mungkin kayak jarang aktif gitu, atau nggak dioptimalin ya lah. tidak optimal. Mereka belum tahu kalau posting di Twitter tuh baiknya seperti apa gitu kan, posting di Facebook seperti apa. Jadi akhirnya dengan semangat raise your hand to help mankind gitu kan, kita bikin pelatihannya buat teman-teman yang lain juga gitu kan. Jadi ya supaya apa yang kita ketahui wawasannya, terutama karena di LDK itu kan terkait keislaman gitu kan, bisa disebarkan juga ke masyarakat umum selain yang di kampus, selain para mahasiswa, tapi melalui media sosial juga kita bisa menjangkau masyarakat secara umum kan begitu. Oh, itu sempat dapat jangkauan ke luar dari kampus juga berarti ya? Iya, dapat jangkauan dari luar kampus. Jadi bikin, kalau misalnya kita bikin tweet atau apa kan ada tuh yang suka reply gitu kan, dari tweet seperti itu, atau komen-komen di Facebook seperti itu. Kalau selain dari kampus tuh Kak, kan tadi ada lagi nggak pengalamannya, atau selain itu aktif di mana lagi gitu? Mungkin kan tadi abis dari pertama di Youthcare, abis itu di LDK fakultas tadi ya, tingkat fakultas, dan kemudian ke tingkat kampus karena mungkin lihat punya potensi lah untuk mengembangkan tadi dari segi media sosialnya gitu. Iya. Selain itu aktif di mana lagi nggak abis? Setelah itu mungkin tadi yang disebut sama Farli juga di awal gitu kan, aku ikut pelatihan pembaharu muda. Oh iya. Itu bareng sama Yayasan Lentera Anak. Waktu itu aku belum pelatihan, bukan buat jadi staff gitu. Sekarang kan jadi staff. Pelatihan buat anak-anak muda, pembaharu muda namanya. Itu kalau dulu kan ngebahas topik kepemudaan secara umum. Nah, kalau ini ngebahas kepemudaan tapi dengan isu yang lebih spesifik di bidang kesehatan, yaitu pengendalian tembakau. Itu pembaharu muda. Jadi kita ada 20 orang pembaharu muda dari 17 kota yang dilatih sama Lentera Anak untuk menjadi aktivis, menjadi advokat
advokat muda gitu kan, mengadvokasi pengendalian tembakau di Indonesia. Oh, iya. Berarti itu kegiatannya ngapain aja Kak? Pertama pelatihan dulu berarti ya atau gimana? Iya, tentunya kalau misalnya kita ingin memberdayakan masyarakat, memberdayakan teman-teman kita juga perlu bekal kan. Ada bekal Kita dulu juga ya. perlu mengetahui gitu Dari kan. yang kosongan gitu. Iya, kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa, apa yang mau kita bagikan ke orang-orang kan. Nah, jadi tentu kita pelatihan dulu. Pelatihannya ngumpul gitu kan, jadi senasional 20 orang. Jadi lumayan eksklusif sih pelatihannya gitu, dari nasional. nasional 20 orang doang dari 17 kota. Nah, itu kita pelatihan 20 orang. Setelah itu kita kembali ke daerah masing-masing, kita bikin rencana tindak lanjut gitu kan, supaya kita pelatihan itu manfaatnya tidak berhenti sampai pada diri kita, tapi juga bisa kita sebarkan lagi ke orang-orang lain gitu kan. Dan untuk rencana tindak lanjutnya juga ini alhamdulillahnya didukung penuh sama Yayasan Lentera Anak gitu. Jadi bukan hanya selesai pelatihan disuruh bikin rencana tindak lanjut, tapi melakukan sendiri-sendiri, tidak ada pendampingan. Sedangkan di Pembaharu Muda kita mendapatkan pendampingan dari Yayasan Lentera Anak waktu itu. Jadi dari Pembaharu Muda itu kita kemudian melakukan edukasi ke sesama pelajar juga gitu kan, melakukan kampanye di masyarakat gitu. Dan alhamdulillahnya bekal untuk melakukan edukasi, bekal untuk aktif di masyarakatnya itu karena pernah dapat dari Youth Care juga gitu. Jadi terbantu banget gitu dengan ikut super camp gitu kan, jadi trainer Youth Care ibaratnya cuman ganti topik aja gitu. Jadi sudah punya bekal teknisnya dari Youth Care, kemudian mengembangkannya lagi dengan wawasan yang lain, jadi bisa bersinergi begitu. Ya, kalau belum tahu, super camp itu pelatihan yang diadakan sama Youth Care ya? Iya, betul. Selama dua malam ya? 2 hari. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam ya. 3 hari 2 malam. Jadi tentang bahasnya tadi soal banyak tentang soft skill, terus juga kepemudaan, tentang tujuan hidup macam-macam ya. Iya. Jadi dari situ mungkin banyak banget. Barangkali ada yang belum tahu nih tentang super camp tadi. Iya. Biasa. Terus berarti tadi setelah dapat pembekalan ternyata juga aktif langsung khususnya tadi di pengendalian tembakau ya Kak, ya? Iya, pengendalian tembakau. Itu berapa lama tuh Pak aktif di Pembaharu Muda tadi namanya? Iya, kalau dari Pembaharu Muda itu kan aktif pengendalian tembakau sebenarnya dari 2016 ya sampai sekarang sih. Sampai sekarang gitu kan. Dan hingga akhirnya ya itu setelah aktif kemudian akhirnya bergabung secara resmi jadi staff ya Lentera Anak. Rekrut gitu ya. Iya. Sekarang jadi project officer untuk program kesehatan remaja namanya Young Health Program. Oh iya. Gimana tuh Pak? Program. Kan tadi kita udah bahas masa lalu gitu ya. Sekarang kita bahas yang sekarang nih yang lagi dijalanin. Nah, Young Health Program ini sebenarnya bukan Yayasan Lentera Anak sendiri sih. Young Health Program ini kolaborasi gitu kan antara AstraZeneca Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Plan Internasional Indonesia sama Kementerian Kesehatan juga. Nah, itu sebenarnya ada di 3 kabupaten kota, ada di Kabupaten Bogor, Kota Jakarta Selatan, sama di Kota Mataram. Nah, aku kebagian yang di Kabupaten Bogor, khususnya di Kecamatan Cibinong. Jadi melalui Young Health Program ini kita mendampingi, memberdayakan, membina anak-anak dan kaum muda di 8 sekolah dan juga di 5 komunitas. 5 komunitas ini dalam bentuk posyandu remaja, ada di Karang Taruna, ada juga yang mengembangkan di pondok pesantren seperti itu. Pondok pesantren yang tradisional. Jadi kalau komunitasnya tadi itu yang buat berarti yang dibentuknya sama program yang health program ini. Iya, jadi yang health program ini kan tadi ada 8 sekolah sama 5 komunitas, itu kita melatih anak-anak dan kaum muda yang ada di sana. Gitu. Sampai saat ini sih kalau untuk di Cibinongnya sendiri sudah ada lebih dari 200 anak dan kaum muda yang sudah dilatih untuk menjadi pendidik sebaya gitu. Jadi mereka mendapatkan pengetahuan tentang gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit tidak menular. Jadi kemudian mereka sebagai pendidik sebaya, pelatihan itu bukan untuk memenuhi pengetahuan mereka aja, tapi pelatihan itu juga mengajak mereka menjadi pendidik sebaya untuk mereka bisa menyebarkan lagi apa yang mereka ketahui, informasi-informasi kesehatannya gitu kan kepada teman-temannya yang lain, baik itu gitu ya. Teman-teman sebayanya gitu kan, teman-teman main mereka, teman-teman sekolah mereka, teman-teman komunitas mereka gitu. Jadi ya apa yang saya dapat dulu kemudian saya lakukan lagi ke adik-adik yang lain seperti itu. Jadi mungkin cara itu lebih efektif kali ya, karena kadang-kadang
mungkin teman sendiri lebih didengar kali ya sama teman-teman sebayanya gitu ya. Iya, memang mungkin karena perubahan zaman kali ya. Sekarang kan banyak juga kadang-kadang anak-anak atau kaum muda yang kurang mendengar apa kata orang dewasa gitu kan. Jadi ya teman-teman sebayanya juga harus gitu kan untuk saling mengingatkan gitu kan, saling ngasih tahu. Jadi itu ya. Jadi ya teman-teman ya, kalau yang disebut pemberdayaan tuh nggak selalu harus turun ke desa gitu kayak. Bukan turun ke desa terus berbulan-bulan atau bertahun-tahun di sana, tapi juga bisa tadi caranya. Bahkan kebagian tadi lewat media sosial bisa kayak. Iya. Terus juga lewat pelatihan-pelatihan, terus juga sama tadi kayak edukasi ke anak-anak sekolah dan remaja-remaja di posyandu tadi kayak gitu ya. Iya, itu kita dampingi udah dari tahun 2018 kalau itu. Jadi sampai sekarang masih berjalan. Jadi bukan ngasih pelatihan satu kali aja, tapi kita juga mendampingi mereka supaya mereka benar-benar bisa berdaya sendiri gitu kan. Nggak mungkin kan kita sekali pelatihan kemudian mereka sudah langsung jadi expert gitu kan. Aku juga dulu begitu. Aku ikut pelatihan pengendalian tembakau nggak sekali doang gitu kan. Banyak pelatihan yang aku ikuti, didampingi juga gitu. Ibaratnya kalau ingin memberdayakan kelompok gitu, baik itu mungkin misalnya teman-teman mungkin yang kebayang misalnya lagi KKN gitu, pemberdayaan gitu kan di masyarakat ataupun melalui sistem yang aku lakukan gini kan sama anak-anak muda, itu nggak bisa kita hanya melakukan pelatihan satu kali atau memberikan edukasi satu kali tapi kita ya terus ditinggal gitu. Kita untuk memberdayakan sebuah kelompok masyarakat atau kaum muda itu kita perlu pendampingan gitu, mendampingi. Ini mungkin yang jadi kunci dari pemberdayaan mungkin ya. Iya. Satu kuncinya yang penting banget biar sustain dan berhasil gitu ya. Iya, supaya berkelanjutan. Iya benar. Terus nih ini kan udah tadi kita bahas yang keren-kerennya lah gitu. Nah pengen tahu nih Kak, dari pengalaman Kakak yang segitu banyak tadi, mulai dari aktif di pengendalian tembakau terus sekarang juga mengedukasi di anak sekolah dan pemuda-pemuda, apa nih Kak tantangannya dan kendalanya nih? Pasti banyak banget dong. Mungkin bisa ceritain nih, langsung ketawa nih. Iya, Mungkin bisa diceritain gimana? tantangan pasti ya, namanya kita melakukan perubahan gitu kan, perubahan positif tentunya, pasti banyak banget tantangan-tantangannya gitu kan. Contoh misalnya nih ada salah satu ketika kita di media sosial sekalipun gitu kan, misalnya saya kan di pengendalian tembakau, ketika kita menyatakan kontra gitu kan terhadap rokok, terhadap industri rokok gitu kan, di sisi lain pasti ada juga orang-orang yang menjadi pendukung-pendukungnya industri rokok gitu kan. Kayak misalnya kita ingin melarang iklan promosi dan sponsor rokok di internet ya kan, kita sebenarnya ingin mendukung Kementerian Kesehatan waktu itu. Waktu itu kan Kementerian Kesehatan ngirim surat ke Kementerian Komunikasi dan Informatika supaya iklan rokok di internet dilarang gitu kan, karena banyak anak-anak yang melihat iklan rokok dari internet gitu, dan itu mempengaruhi mereka untuk kemudian jadi perokok anak. Nah, kita mendukung langkah Kementerian Kesehatan untuk melarang iklan promosi sponsor rokok gitu kan. Dan ya ketika kita bikin postingan-postingan, kita bikin cool tweet misalnya melalui media sosial, ya itu banyak komen-komen yang wah apa-apaan nih, masa ngelarang iklan rokok, wah nanti yang beli rokok jadi sedikit, nanti wah macam-macam. Karena emang ini mungkin cukup sensitif kali ya. Iya. Emang kenapa sih mesti dilarang? Saya udah merokok dari kecil sehat-sehat aja gitu kan. Ya atau misalnya mereka bilang itu kakek saya merokok masih sehat-sehat aja. Ya mungkin dia belum tahu aja. Ada juga orang umur 27 tahun masih muda udah kena kanker laring gitu kan. Akhirnya meninggal seperti itu. Udah tahu studi kasus kayak gitu udah banyak ya. Iya banyak sebenarnya kasus-kasus yang menunjukkan bahwa penyakit-penyakit tidak menular gitu kan, yang disebabkan oleh rokok, disebabkan oleh gaya hidup sehat gitu kan, itu telah menjangkiti anak-anak muda gitu. Gaya hidup tidak sehat ya. Iya, jadi karena kan makanya di yang hal program tadi itu kenapa kita ngajakin anak-anak muda sedari kecil gitu kan, dari mereka SMP, SMA untuk melakukan gaya hidup sehat supaya mencegah mereka apa istilahnya ya, terjangkit penyakit tidak menular di usia tuanya gitu kan. Ibaratnya mungkin kalau dulu namanya penyakit tidak menular itu kan kayak stroke, diabetes gitu misalnya, mungkin biasanya kita melihat orang-orang usia 60 tahun, 70 tahun ya. Tapi sekarang 27 tahun udah ada yang meninggal karena kanker, 40 tahun meninggal karena serangan jantung, itu kan masih muda gitu. Sayang banget gitu. Jadi ketika ditarik lagi faktor-faktornya ternyata banyak anak muda yang melakukan gaya hidup tidak sehat gitu kan, dari merokok, mengonsumsi alkohol,
kemudian jarang beraktivitas fisik, mungkin mager kan. Kalau liburan makanya nonton doang gitu, streaming seharian sampai begadang, makan makanan junk food atau minum-minuman yang gula-gulaan terus, ya kan. Semua faktor ngumpul, jadinya makin cepat terjangkit penyakit tidak menular kan, seperti itu. Makanya kita ingin memberdayakan anak-anak dan kaum muda sejak dini supaya mereka mendapatkan informasi kesehatan yang benar dan mereka pun bisa memutuskan untuk melakukan gaya hidup sehat. Jadi mereka melakukan gaya hidup sehatnya bukan karena dimarahin atau disuruh orang tua, tapi ya kita inginnya mereka melakukan gaya hidup sehat karena keputusan mereka sendiri. Emang ini investasi juga buat hari tua nanti gitu ya. Iya, betul banget. Terus kalau dari sekian banyak nih kegiatan yang udah lakuin, pemberdayaan, mungkin pengabdian juga gitu, ada nggak sih Kak pengalaman yang mungkin paling berkesan lah, dan mungkin itu juga jadi motivasi buat Kakak untuk terus bergerak, karena kan biarpun tadi ya kita coba melakukan sebuah perubahan yang baik, tapi kan pasti banyak tantangannya dan mungkin banyak juga penolakan. Nah itu apa tuh Kak, ada nggak motivasi nih yang bisa buat kita terus bergerak lah ya? Iya, kalau motivasinya sih ya, kalau misalnya yang dari pengalaman, sebenarnya berkegiatan dengan anak-anak, dengan kaum muda itu banyak menambah wawasan kita sebenarnya. Jadi Gimana kita juga nggak tua-tua amat sih sebenarnya gitu kan. Cuman kan mungkin ini teman-teman yang nonton ada yang sudah kuliah gitu biasanya kan, atau baru lulus kuliah. Ini maksudnya ketika kita berkegiatan dengan adik-adik kita SD, SMP, itu justru aku banyak belajar dari mereka gitu. Banyak belajar, mereka punya metode-metode sendiri untuk menyebarkan kembali edukasi gitu kan. Mereka punya kreativitas gitu. Biasanya mungkin kita kalau ngedengar kata edukasi gitu kan, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi, paling banter yang kepikiran penyuluhan. Ya itu penyuluhan aja, ngumpulin orang gitu kan, ceramah, selesai. Aku banget kayaknya gitu. Nah, dengan anak-anak ini justru aku dapat banyak wawasan gitu. Ternyata mereka bisa menyebarkan pengetahuan itu nggak mesti dengan penyuluhan. Mereka bikin lomba cerdas cermat, mereka bikin lomba menggambar, mereka bikin nonton bareng. Awalnya nggak kepikiran kan, biasanya kita kalau cerdas cermat berarti kan kayak ujian gitu kan. Cerdas cermat itu kayak ujian, kita mikirnya kan ya berarti kita udah harus ya kayak sekolah gitu kan, kayak sekolah kan. Cuman ini ternyata dari yang cerdas cermat itu, ini contoh realnya gitu kan. Sebenarnya aku waktu itu karena konteksnya adalah tersisa 2 kelompok yang nilainya sama dan harus dicari juara satunya karena cara cermat kan, dan pertanyaannya udah habis. Sebenarnya itu yang ngurus pertanyaannya teman-teman pendidik sebaya yang udah aku latih gitu kan. Nah mereka udah habis, terus akhirnya minta tolong, Kak karena ini tinggal 2 dan kita nggak ada lagi pertanyaan, mungkin dari kakak bisa nanya gitu kan. Nah akhirnya ya udah aku coba nanya gitu, bukan kalau misalnya kita sudah cermat atau ujian gitu kan, paling pertanyaannya misalnya berapa jumlah zat yang terkandung di dalam rokok, ada 7.000 zat kimia berbahaya, paling gitu kan ya. Gimana pilihan A atau B doang. Tapi ini aku menanyakan pertanyaan yang bersifat konsep gitu kan. Kayak contohnya, ada yang bilang industri rokok itu memberi pemasukan pada negara. Menurut kamu gimana gitu. Jadi aku menanyakan pertanyaan yang menanyakan pandangan atau perspektif anak itu gitu. Pertanyaan terbuka lah. Iya, pertanyaan terbuka gitu kan. Nah, ajaibnya gini. Aku sebenarnya belum melatih si peserta cerdas cermat. Aku melatihnya pendidik sebaya yang jadi panitia cerdas cermatnya. Tapi si peserta cerdas cermatnya ini dia kemudian bisa menjabarkan bahwa kalau dari konteks pertanyaan tadi, dengan orang merokok itu kan banyak yang jadinya meninggal gitu kan, kehilangan usia produktif atau sakit-sakitan gitu. Ketika sakit-sakitan biayanya besar, daripada keuntungan dari penjualan rokok, biaya kerugian akibat sakit, akibat meninggal itu jauh lebih besar kalau dihitung gitu. Iya, kalau dihitung. Sehingga apabila dibilang bahwa industri rokok memberikan keuntungan pada negara, jadinya salah kan. Itu dijawab oleh si peserta cerdas cermat gitu kan. Oh, dia waktu itu kelas berapa ya? 2 SMP kayaknya. 2 SMP udah bisa ngomong kayak gitu, coba. Aku aja baru belajar itu ketika kuliah kan. Dan istilahnya, wah ternyata nih apa yang aku sampaikan ke teman-teman pendidik sebayanya itu kelas 3 SMP. Kalau yang di SMP tersebut, ketika SMP ternyata bisa disampaikan lagi gitu kan oleh si teman-teman pendidik sebaya ke adik-adiknya lagi gitu. Dan itu ya jadi ngerasa
jadi makin ngerasa termotivasi bahwa apa yang kita lakukan tuh nggak sia-sia gitu. Itu sih dapat banget ya kalau kayak gitu. Ternyata kelihatan hasilnya gitu ya. Bahkan anak SMP kelas 2 kayak. Anak SMP udah bisa mikir kayak gitu loh. Itu aduh, Takjub banget deh. aku SMP kelas 2 ngapain? Belum ngapa-ngapain. Nah, Kak, terus gitu lah ya. Terus sekarang nih Kak, mulai nanya, kalau menurut Kakak nih, pemuda berdaya tuh kayak gimana sih Kak? Iya. Pemuda berdaya ya menarik dari pengalaman yang sudah tadi kita obrolin. Jadi kalau menurut aku nih, pemuda berdaya itu ialah mereka yang bisa menyebarkan lagi wawasannya, pengetahuannya untuk membantu teman-temannya lagi, mereka bisa mandiri, teman-temannya lagi mereka bisa memiliki pengetahuan yang benar, teman-temannya lagi bisa untuk memiliki tujuan hidup yang benar juga gitu. Kayak misalnya contohnya nih, kalau konteksnya karena aku banyak di bidang kesehatan, ketika aku melatih pendidik sebaya gitu kan, mereka disebut sebagai pemuda berdaya adalah ketika si pendidik sebaya ini mereka bisa menyebarkan lagi informasi kesehatan yang benarnya ke teman-teman sebaya mereka, sehingga teman-temannya itu mereka bisa melakukan gaya hidup sehat sesuai dengan keputusan mereka sendiri. Maka itulah bagi aku mereka bisa disebut sebagai pemuda yang berdaya. Jadi mereka ikut pelatihan atau mereka ikut seminar atau edukasi bukan hanya untuk memuaskan pengetahuan diri sendiri, tapi dia melebarkan tangannya, melebarkan sayapnya untuk mengajak juga masyarakat atau teman-teman dulu lah, teman-teman di sekitarnya untuk sama-sama menjadi punya pengetahuan yang benar gitu kan. Jadi nanti memberdayakan pemuda, nanti yang itu juga memberdayakan lagi gitu ya. Iya. Terus Kak, menurut Kakak kenapa nih menjadi penting? Mungkin biar jadi pada motivasi nih, kenapa sih pemuda harus berdaya? Mungkin teman-teman Smart Leader juga biar tahu nih dan biar semangat gitu. Kenapa kita tuh sebagai pemuda harus berdaya gitu? Iya. Kenapa kita pemuda harus berdaya? Karena itu juga sebagai tanggung jawab kita hidup di dunia gitu. Aku dalam sebuah kuliah pernah mempelajari konsep bahwa seseorang itu disebut manusia kalau memenuhi dua. Pertama, dia menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah. Yang kedua, dia menjadi Khalifatullah fil ard gitu kan. Dia dalam aspek sosialnya gitu kan. Kalau dia ahli ibadah aja tapi tidak memberi manfaat kepada lingkungannya, belum disebut manusia seutuhnya. Kalau dia memberi manfaat aja ke sekitarnya tapi dia tidak juga beribadah, sia-sia. Jadi harus dua-duanya, harus seimbang gitu kayak. Ya kan, harus dua-duanya, kepada Tuhan gitu kan, kepada Allah, juga kepada manusia, kepada masyarakat, seperti itu. Jadi untuk memenuhi tugas kita sebagai manusia itulah makanya kita perlu menjadi pemuda yang berdaya, yaitu tadi pengetahuan atau kesalihan bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Jadi itu sebuah proses menyempurnakan diri sebagai manusia yang seutuhnya gitu. Iya, betul. Mantap. Jangan sampai jadi setengah manusia doang kita. Setengah manusia, setengahnya apa? Ikan. Itu setengah salmon. Itu beda lagi. Judul buku ya. Terus gimana nih Kak? Tadi kan udah dapet nih why-nya. Gimana sih menurut Kak biar mungkin teman-teman di sini kan udah sadar nih sekarang nih, atau mungkin udah termotivasi biar jadi pemuda berdaya. Menurut Kakak gimana nih Kak? Cara mulainya biar jadi pemuda berdaya? Cara mulainya, kalau ini aku ngambil dari bekal yang aku dapatkan di Youth Care juga. Cara mulainya adalah kita berani dulu untuk belajar hal-hal di luar apa yang kita sudah ketahui. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang menonton banyak yang sekolah atau kuliah, beranilah belajar untuk mempelajari hal-hal yang di luar kelas kita, kita berani belajar hal-hal yang lain gitu kan. Kita melihat permasalahan yang ada di masyarakat, kita berusaha untuk menjadi solusi gitu. Jadi dari belajar dulu, dengan belajar kemudian kita menawarkan solusi gitu kan, untuk memberdayakan masyarakat. Jadi coba keluar lah ya, banyakin main. Iya, banyakin main, banyakin nongkrong lah ibaratnya. Jangan di kelas doang, banyak belajar. Jadi kelasnya belajarnya nggak di kelas doang, terus juga sering-sering lah main ke masyarakat. Terus juga ya jangan juga nongkrong doang gitu ya. Jadi dengan kita banyak main, banyak wawasan, jadi sadar bahwa ternyata banyak loh masalah gitu ya, banyak masalah di luar dan kita coba tawarkan solusinya gitu. Yang penting tadi udah dapet why-nya, motivasinya, pasti insya Allah ketemu lah jalannya gitu kan. Iya. Nah Kak, mungkin ada closing statement nih. Kita udah di terakhir nih, udah di closing statement. Mungkin apa gitu kan?
Nah, mungkin buat teman-teman nih, ya kan, ini kan Kak Farli juga sebagai apa namanya tadi, smart leader, Smart ya kan, leader. smart leader gitu kan. Maksudnya aku juga di Yotcare dulu kan, Kak Farli juga smart leader di Yotcare. Nah, mungkin teman-teman bisa nih ikut kayak kita juga belajar juga dulu gitu kan di Yotcare, ya sebenarnya nggak masih di Yotcare juga gitu kan, tapi kalau mau nggak apa-apa, itu bagus banget tuh. Jadi belajar gitu kan, belajar untuk hal-hal yang di luar kelas kita, kemudian dari situ kita sebarkan lagi ke yang lain, dan semoga nanti orang-orang yang mendapatkan manfaat dari kita juga menyebarkannya lagi ke orang lain. Nah, mungkin sebagai penutup nih Kak, minta closing statementnya nih buat teman-teman smart leader dari kakak nih. Apa nih Kak? Oke. Setelah ngobrol-ngobrol banyak tadi Iya. ya. Sebagai penutup mungkin aku mau menegaskan kembali buat teman-teman nih, teman-teman smart leaderpreneur atau mungkin yang baru mau bergabung menjadi smart leaderpreneur, supaya kita yakin dan berani untuk memulai, berani untuk belajar. Gitu. Dengan belajar kita akan bisa melakukan pemberdayaan, kita bisa menjadi pemuda yang berdaya dengan belajar dulu gitu kan. Jadi harus berani belajar, berani mengambil langkah, dan ketika kita berani mengambil langkah, ketika kita berani untuk belajar, untuk mendapatkan manfaat dan menyebarkan manfaat, insya Allah Allah akan memberikan jalan bagi kita, lebih mudah dalam belajarnya, lebih mudah dalam menyebarkan manfaatnya lagi, sehingga kita menjadi kaum muda yang berdaya bagi sesama. Makasih banyak Kak, sharingnya kali ini luar biasa, banyak banget tadi Sama-sama. dari pengalamannya juga, motivasinya dan lain-lain. Makasih banyak Kak sekali lagi. Ya, makasih Kita banyak. sama-sama nih. Iya, kita lagi pandemi. Pandemi. Makasih juga udah diajak Iya. buat kesempatan ngobrol-ngobrol sama teman-teman smart leaderpreneur. Sama-sama Kak. Semoga kita bisa selalu bersama Kak ya. Amin. Nah, buat teman-teman smart leader, kita udah di penghujung acara nih. Jangan lupa nanti pantengin terus di sosial media kita, karena insya Allah kita bakal share terus tentang kegiatan-kegiatan yang akan kita adakan. Nah, ini juga bisa salah satu wadah teman-teman untuk menjadi pemuda yang berdaya. Terima kasih teman-teman yang udah ikutan sesi sharing kali ini sama Kak Bagja. Yuk pantengin terus kegiatan-kegiatan kami ke depannya, dan kita sama-sama jadi smart leaderpreneur. Salam leader luar biasa. Oke, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.